Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Tugide Adi Wiratama dengan NPM 231001024 dari kelas 4E. Jadi hari ini saya akan menjelaskan proyek tugas akhir untuk mata kuliah pemrograman berbasis objek. Oke, di sini saya ada 5 kelas. Yang pertama ada kelas buku, kelas peminjaman, kelas pengembalian, kelas denda, dan juga kelas tugas akhir. Yang dimana kelas tugas akhir ini dia sebagai main kelasnya. Dan juga ada 5 frame, yaitu ada frame dashboard untuk tampilan awal nantinya, dan ada frame buku, frame denda, frame peminjaman, dan juga frame pengembalian. Oke, di sini pertama ada package perpustakaan. Jadi yang artinya itu si kelas buku ini dia disimpan ke dalam sebuah paket yang bernama perpustakaan. Kemudian di sini ada import Java Swing Goption Pen, itu sebuah library Java yang dimana bisa kita gunakan untuk nantinya itu untuk menampilkan sebuah pesan. Kemudian ada import Java Util ArrayList, itu sebuah library Java ya, Java ArrayList. Jadi kita import tuh jadi kita memanggil library yang sudah ada untuk kita pakai di kelas ini. Kemudian di sini ada kelas yang bernama buku. Ada kelas yang bernama buku, dia bersifat publik. Jadi si kelas buku ini dia bisa diakses di luar paket perpustakaan ini. Kemudian di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 array list yang bersifatnya dia private. Jadi dia si array listnya ini cuma bisa diakses di dalam kelas buku ini saja. Oke, yang pertama di sini ada array list ID buku, tipe datanya integer, intinya digunakan untuk menyimpan ID buku. Kemudian tahun terbit buku, tipe datanya integer, digunakan untuk menyimpan tahun terbit buku. Kemudian halaman buku, tipe datanya integer, digunakan untuk menyimpan halaman buku. Jumlah buku, tipe datanya integer, judul buku string, penerbit buku string, kategori buku string, tanggal buku string. Kemudian selanjutnya di sini ada constructor dengan parameter kosong. Jadi constructor ini tuh dia metode khusus yang akan dipanggil ketika sebuah objek itu dibuat. Untuk tujuannya itu untuk menginisialisasi sebuah data gitu, menginisialisasi awal sebuah data. Kemudian untuk konstruktor sendiri itu dia namanya sama dengan nama kelas. Dan juga dia bersifat public, jadi artinya dia bisa diakses di luar kelas ini, di luar kelas buku ini. Jadi di sini untuk metode yang parameter kosong ini nanti bisa kita gunakan ketika kita ingin membuat sebuah objek kosong yang dimana itu nanti datanya kita isi secara manual. Contohnya itu seperti ini. Jadi kita inisialisasi dulu, kita buat objek baru. Ini sebentar saya hidupkan. Jadi di sini kita pertama inisialisasi dulu, kita buat objek baru yang bernama objek buku ya, dari kelas buku. Nama objeknya itu obj buku.
Jadi di sini kita inputkan secara manual. Ini input ID bukunya 133, judul bukunya ini, kemudian tahun terbitnya ini, penerbitnya ini, kemudian kita panggil, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, muncul ya. Menjadi seperti itu. Untuk metode parameter kosong. Kok metode apa namanya? Konstruktor parameter kosong. Kemudian lanjut, di sini ada konstruktor dengan dua parameter, yaitu satu parameter yaitu parameter ID buku aja. Dia bersifat array list dengan tipe data integer. Dan di sini ada this ID buku sama dengan ID buku. Jadi this ID buku ini dia cuma untuk membedakan aja antara nama ID buku ini, ID buku yang ada di field ini ya, dengan ID buku yang ada di parameter konstruktornya. Dan di sini ada konstruktor dua parameter, yaitu array list ID buku tipe data integer dan juga judul buku tipe data string. Kemudian ada konstruktor tiga parameter, yaitu parameter ID buku, judul buku, tahun terbit buku. Selanjutnya ada konstruktor 4 parameter, yaitu ID buku, judul buku, tahun terbit buku, dan juga penerbit buku. Kemudian selanjutnya di sini ada metode setter dengan parameter array list ID buku tipe data integer. Jadi metode setter ini digunakan untuk mengubah atau mengambil data dari sebuah field atau variabel. Dia bersifat public. Kenapa public? Karena untuk field kita tadi kan dia bersifat private ya, atau encapsulation. Jadi karena fieldnya bersifat private, jadi dia tidak bisa langsung diakses. Makanya kita buat yang namanya metode prosedur setter yang bersifat public, supaya bisa kita ambil nanti datanya dari luar kelas buku ini. Kemudian di sini ada metode function getter yang digunakan untuk mengambil data dari sebuah field. Selanjutnya di sini ada metode yang bernama info buku, yang di dalamnya ada variabel yang bernama pesan, kemudian tipe datanya string. Jadi metode info buku ini nanti digunakan untuk menampilkan sebuah pop-up pesan gitu, untuk menampilkan data-data yang sudah kita inputkan. Jadi di sini ada ID buku, kemudian ada get ID buku. Jadi kita mengambil data dari ID buku yang sudah dimasukkan. Sini juga get judul, get tahun terbit, penerbit buku, halaman buku, jumlah buku, kategori buku, dan juga tanggal buku. Nanti dia akan muncul di sebuah pop-up pesan yang dari metode info buku ini. Selanjutnya di sini ada metode input ID buku. Dia bersifat public, artinya itu dia bisa diakses di luar kelas buku ini.
kemudian dia void, tidak mengembalikan nilai. Kemudian di sini ada integer ID buku, artinya itu metode input ID buku ini tuh dia menerima satu inputan berupa angka. uh, Inputnya itu biasanya dikirim dari luar, dari sebuah frame, dari button button yang ada di frame. Kemudian selanjutnya ini ada this ID buku, add ID buku. Nah ini tuh artinya dia menambahkan nilai ke dalam array list ID buku. Nah nilai yang ditambahkannya itu dia dari parameter metode tadi, yang dari tombol itu. Kemudian ini sama juga. Kemudian selanjutnya ada kelas peminjaman. Untuk isi dari kelas peminjaman ini juga sama. Mungkin yang membedakan dari nama variabelnya dia. Ini dia ada dari nama variabel dan jumlah variabelnya. Di sini dia ada 5 variabel. Untuk namanya itu dia juga sama bersifat private di encapsulation. Kemudian untuk konstruktornya dia ada 6. Untuk konstruktor yang pertama ini dia bersifat kosong ya, 0 parameter. Kemudian untuk metodenya juga sama, di pengembalian juga sama, kelas pengembalian, kelas denda juga sama. Oke, selanjutnya untuk frame bukunya. Oke, di sini ada sebuah metode event, yang dimana metodenya ini dia akan jalan ketika button prosesnya ini kita klik. Jadi dalam metode itu dia ada objek baru. Kita buat objek baru dengan nama obj buku dari kelas buku. Kemudian obj buku input ID buku ini kita mengambil teks dari teks ID buku yang mengambil inputan dari user yang dimasukkan ke dalam sini. Kemudian untuk integer value of ini untuk mengubah yang awalnya dia tipe datanya string diubah menjadi ke integer. Kemudian ini juga sama, mengambil data dari txt judul, inputan user untuk judulnya. Kemudian ini juga sama, mengambil inputan user di text field tahun terbit. Kemudian untuk tipe datanya dia dirubah, yang awalnya dia string diubah menjadi integer. Begitu juga untuk seterusnya. Kemudian di sini ada sebuah function ya. Kita memanggil function dari info buku tadi. Nah, nanti itu functionnya ini tuh dia akan muncul pop-up pesan yang ada ini ID buku. Kemudian nanti dia akan muncul ID bukunya berapa dari inputan user. Nah, langsung saja kita praktekkan. Ini misalnya kita ID bukunya 1222, judul bukunya, untuk judul bukunya itu jaringan komputer, tahun terbitnya 2021, untuk penerbitnya
bagus. Untuk jumlah halamannya 123. Untuk jumlah buku yang tersedia itu ada 78. Kategorinya itu dia ada di pendidikan. Untuk tanggal terbitnya itu 12 April. Kemudian kita pencet button proses ini, maka untuk metode yang ada di sini itu dia akan terpanggil. Nah, untuk ID bukunya 1222, judul buku ini, tahun terbit ini. Oke, jadi seperti itu ya. Kemudian apa lagi? Untuk dashboard. Untuk dashboard ini kemudian untuk dashboardnya ini di sini ada metode untuk menampilkan frame buku. Jadi di sini kita buat dulu ya. Yang pertama objek baru frame buku, kemudian kita set visible-nya itu menjadi true. Dia maka akan muncul. Kemudian untuk dispose ini, ketika kita klik button buku ini, maka frame dashboard ini dia akan menghilang. Begitu juga untuk frame dendanya, frame peminjaman, frame pengembalian, dan juga untuk button keluarnya. Jadi seperti itu. Jadi sekian untuk penjelasan dari saya.